Gimana kabarnya, Pak? Ada masuk di sini. Assalamualaikum. Ya, perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Ya, sebelum kita ke materi, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Novita Anastasia. Kenapa dia? Sakit kah atau tidak ada keterangan? Iya, baik. Sebelum kita ke materi pelajaran, agar ilmu atau materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk itu Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, dipimpin doanya, Dek. Ya, oke. Materi kita hari ini bisa dilihat di tampilan, di slide di depan. Grafik fungsi logaritma. Ya, grafik fungsi logaritma. Ya, ini merupakan lanjutan dari materi kita yang kemarin, yang mana fungsi logaritma ini sangat berguna dalam kehidupan kita keseharian, khususnya itu dalam menentukan intensitas bunyi atau suara. Nah, sebentar nanti pada pembelajaran kita ini akan ada aktivitas yang mana kalian akan bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKS terkait dengan bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Terus, agar pembelajaran kita hari ini bisa maksimal, kita rileks dulu. Kita akan rilekskan tubuh dan pikiran kita. Bapak akan pandu dengan yang namanya teknik untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Teknik untuk merilekskan tubuh dan pikiran kali ini namanya teknik stop. Ya, teknik stop. Apa itu teknik stop? Yang pertama, stop, berhenti sejenak. Jadi semua nanti aktivitasnya dihentikan. Ada pikiran-pikiran yang lagi memikirkan sesuatu di luar sana, ya dihentikan dulu. Ya, perhatian semuanya. Ya, semua duduk dalam posisi yang nyaman. Duduk dalam keadaan tegak, jangan membungkuk, namun tetap rileks. Tenangkan pikiran. Semua pejamkan mata. Tarik nafas secara perlahan. Hembuskan nafas secara perlahan. Ya, kita ulangi. Tarik nafas secara perlahan. Sekitar 4 detik. Tahan. Hembuskan nafas secara perlahan. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas secara perlahan. Rasakan segarnya udara yang masuk lewat hidung kita. Buang nafas secara perlahan. Alirkan energi positif ke semua tubuh agar semuanya jadi rileks. Ya, silakan dibuka matanya. Ya, bagaimana perasaannya? Sudah rileks ya? Oke, kita lanjut.
Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu bisa dilihat di atas. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian aktivitas pembelajaran, kalian diharapkan dapat menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis lebih dari 1 dan basis antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua, menganalisis ciri atau sifat grafik fungsi logaritma dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga adalah menentukan hubungan dua grafik secara geometris dengan benar. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan tanya dulu, masih ingatkah kesepakatan kelas? Keyakinan kelas lalu yang sudah kita buat? Siapa 1 poin? Siapa yang masih ingat? Ayo, angkat tangan. Oke, ya, disebutkan poinnya. Percaya diri. Ya, ternyata kalian masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat melalui kesepakatan kelas. Ya, ini lalu poin-poinnya Bapak akan tampilkan lagi di slide. Religius, kemudian jujur, percaya diri, bertanggung jawab, saling menghargai, peduli, dan gotong royong. Nah, karena pada pembelajaran kita kali ini sebentar adalah metodenya pembelajaran kelompok, maka Bapak inginkan nilai-nilai ini bisa diterapkan. Seperti percaya diri. Jadi sebentar pada saat presentase kelompok harus percaya diri. Kemudian bertanggung jawab. Artinya kalian mungkin sebentar pada saat berdiskusi, bekerja secara kelompok, ya masing-masing harus punya tanggung jawab untuk sama-sama menyelesaikan apa yang ada dalam LKS yang nanti Bapak akan bagikan. Ya, lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan pembuka. Ini semacam ingin melihat apakah materi sebelumnya masih diingat, karena ini terkait dengan materi prasyarat untuk materi kita hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih ingatkah kamu langkah-langkah menggambar grafik fungsi? Coba sebutkan. Kemudian pertanyaan kedua, bentuk eksponen 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bagaimana bentuk logaritmanya? Hasilnya di foto ya. Di foto, kirim di grup Telegram kita. Ya, langsung jawabannya. Ayo dikirimkan jawabannya. Ya, belum semua mengirimkan. Nah, setelah kalian mau menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan di grup Telegram, sekarang silakan duduk. Kursi dan mejanya mungkin diatur dulu. Nah, semua siswa duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bagi. Ya, kelompok 1 sama-sama kelompok 1, kelompok 2 sama-sama kelompok 2. Nah, mungkin bisa di bagian sini kelompok 1. Ayo cepat-cepat. Ya, semua berdiri dulu. Berdiri semua. Kemudian langsung kita atur mejanya. Ayo deh, kelompok 1 di sini. Ya, baik, kita lanjut ya. Semua ini Bapak lihat sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dapat diperhatikan tampilan di slide. Ini contoh-contoh gambar atau grafik fungsi logaritma. Itu dibedakan dari warna ya. Ada 6. Berarti itu 6 contoh grafik fungsi logaritma. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, untuk itu Bapak akan bagikan LKS-nya. Silakan nanti didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi didiskusikan ya. Ya, silakan didiskusikan. Nah, di situ di LKS-nya kan sudah ada tabel. Tinggal diisi ya. Tinggal diisi.
Ya, diisi di tabelnya ini. Ya, di tabelnya. Nah, sebagai bahan presentasi sebentar, boleh juga nanti menggunakan laptop bagi yang bawa laptop untuk presentasinya sebentar. Kelompok-kelompok yang tidak punya, kan sudah ada ini kartun ya, kertas kartun masing-masing yang sudah dipersiapkan. Hasil daripada grafiknya yang diperoleh di LK nanti dipindahkan di kartun. Dipindahkan di kantor sebagai bahan presentasi sebentar, presentasi kelompok. Jelas ini? Jelas ya? Ya, silakan didiskusikan. Berarti 5 kurang 1 berapa? 4, berarti 2 log 4 berapa? Diisi di sini ya. Semua perhatian, dengan tadi kalian sudah melalui aktivitas diskusi kelompok, kemudian bekerja kelompok, semua kelompok aktif, dan sampailah saatnya pada sesi presentasi kelompok. Yang mana yang siap lebih awal sepertinya kelompok 7. Woi. Nanti pada saat presentase kelompok yang lain itu memperhatikan. Dan di akhir dia menanggapi. Memberikan pertanyaan boleh, menanggapi boleh. Bisa ya? Ya, silakan kelompok 7. Maju Pak Gur? Ya. Oke. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menggambar grafik fungsi logaritma beserta hubungan geometris kedua fungsi. Baik, kita langsung masuk ke materi. Di sini kita terdapat dua fungsi, yakni fx 2 log x kurang 1 dan gx 2 log x kurang 1 tambah 2. Seperti terlihat pada grafik ini, fungsi fx melalui titik 3,1, 5,2, 9,3, 2,0, dan seterusnya. Oke, kemudian ada fungsi gx 2 log x kurang 1 ditambah 2. Di sini kita lihat pada grafik yang atas ini, dia melalui titik 5/4,0, 3/2,1, 2,2, 3,3, 5,4, dan 9,5. Baik, seperti pada gambar grafik, kita melihat seperti ada kemiripan dalam bentuk grafiknya. Ya, ini hubungannya, yakni merupakan fungsi fgx merupakan hasil pergeseran dari grafik fungsi fx sejauh 2 satuan ke atas. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, ya kita akan melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Kemudian, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kemudian mengapa? Pertanyaan ketiga, apakah penting mempelajari grafik fungsi logaritma? Selanjutnya, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Kemudian yang kelima, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Nah, semua siswa diharap menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, untuk itu silakan dijawab melalui grup Telegram. Ya, silakan dijawab melalui Android masing-masing. Linknya Bapak sudah kirim tadi. Ya, baik. Setelah kita melakukan refleksi, maka pembelajaran hari ini kita nyatakan selesai. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian LK-nya nanti dikumpul.
Salam guru penggerak. Sebagai penutup dari video ini, saya menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang baru saja saya tampilkan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata. Pada saat membuat perencanaan, saya merasa tertantang sekaligus termotivasi dengan harapan RPP yang saya buat dapat diterapkan secara maksimal dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pada aksi nyata, alhamdulillah pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan walaupun belum maksimal. Masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Pada saat aksi nyata, saya merasa lebih rileks setelah bersama dengan murid mempraktekkan teknik stop. Saya juga merasa lebih bersemangat dengan melihat respon murid yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari aksi nyata tersebut, saya juga memperoleh pembelajaran bahwa faktor sosial emosional perlu disentuh pada setiap pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid. Secara klasikal, saya melihat ada perubahan positif terhadap motivasi dan keaktifan belajar murid, yang mana pada pembelajaran sebelumnya, khususnya pada pelajaran matematika yang saya ampu, separuh dari jumlah siswa biasanya merasa terpaksa dan kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Namun pada aksi nyata, saya melihat murid-murid menjadi lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat dari jalannya diskusi dan kerjasama dari masing-masing kelompok. Pada pembelajaran ke depan, saya perlu membuat perencanaan lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga harapannya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Beberapa hal yang akan diperbaiki dan perlu saya perhatikan, yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid pada setiap kelas perlu dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dalam memberikan pembelajaran, aspek sosial emosional anak harus selalu diperhatikan untuk menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian, sesekali perlu mengajak teman sejawat untuk menjadi pengamat, sekaligus memberikan umpan balik dan masukan terkait dengan proses pembelajaran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.